Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca kitab Risalah al-Usul min Ilmi al-Usul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang an-nasakh. Ya. Dan kemarin kita membahas beberapa pembahasan yang berhubungan dengan an-nasakh. Setelah sebelumnya kita mengambil tentang definisinya. Baik. Siapa yang baca kemarin? Siapa lagi? 7. Siapa itu? Oh. Baik, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma qala mu'allif rahimahullah ta'ala al-akhbaru ta'riful khabari al-khabaru an-naba'u wal muradu bihi ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takririn aw wasfin wa qad sabaqa al-kalamu ala ahkamin kathirin min al-qawli wa amma al-fi'lu fa inna fa'alahu وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم الأول ما فعله بمقتضى الجلة كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. الثاني ما فعله بحسب العادات كصفة اللباس فمباح في حد ذاته كصفة اللباس. أيوة lanjut. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا كالمثال في حكم ونكاح الهبة ولا يحكم ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به. الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته والأصل عدم العقاب على ترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك فليس بالسواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. مثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته لا لحيته. Apa itu lihay? Lihay. Tasydid. Ada tasydid situ? Ya. Lihya. Ta. Ay. Apa i'rabnya? Dari Samir. Fatahlilu lihyat laysa dakhilan fi ghuslil wajhi hatta yakuna bayanan lil mujmal wa innama huwa fi'lun mujarrad fayakunu manduban. Al-khamisu ma fa'alahu bayanan limujmali min nususil kitabi aw sunnati fawajibun alaihi hatta yahsul al-bayanu liwujubi at-tablighi alaihi thumma yakunu lahu hukmun dhalika an-nass al-mubayyanu fi haqqihi wa haqqina fa in kana wajiban kana dhalika al-fi'lu wajiban wa in kana manduban kana dhalika al-fi'lu manduban. Mithalul wajib af'alus sholati
الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف مقام بعد أن الفرق من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية والركعتان خلف مقام السنة. وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على شيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا فعل الذي أقره قولا كان أم فعلا. مثال إقراره على القول إقراره جارية الجارية tu ti ta. Ingat pembahasan masdar beramal amalan fi'il. Dia bisa beramal kalau apa? Salah satu bentuknya kalau dia bisa beramal bagaimana? Ayo, itu iqraruhu aywa allati sa'alaha aina Allah qalat fis sama wa mithalu iqraruhu. Jangan juga semua antum kasih jadi masdar beramal fi'il, biar misal ini mithalu ikra ra ri ru ada alif setelah ro sih. Iqrarahu. Begitu? Iqrara begitu? Keliru. Iqrarihi. Karena sudah lewat sebelumnya. Iqrarihi. Ayo. Mithalu iqrarihi alal qawli iqrarul jariyatan lati sa'al. Sudah di bawah. Assalamualaikum. Iqrarihi alal fi'li iqraru sariyatil ladhi kana yaqra'u li ashabi wa yakhtumu bihi qul huwallahu ahad. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam saluhu li ayyi shay'in kana yasna'u dhalik. Fasaluhu faqala li annaha sifatur rahmani wa ana ahabbu an akraha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah yuhibbu. Wa mithalu akhar iqrarul habsyata yal'abuna fil masjid min ajli ta'lifi alal islami. Fa amma ma waqa'a fi ahdihi wa lam yaqlam bihi fa innahu la yunsabu ilayhi walakinnahu hujjatun li iqrarillahi lahu. Walidzalika istadalla as-sahabatu radhiyallahu anhu ala jawazil azli bi iqrarillahi lahum alaihi. Qala Jabir radhiyallahu anhu kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Muttafaqun alaihi. Zada Muslim qala Sufyan walau kana syai'an yunhi anhu lanahana anhul Qur'an. Wa yadullu ala anna iqrarallahi hujjatun anna al-af'ala munkiratul lati kana munafiquna yukhfunahu bayyanahu Allah ta'ala wa yunkiruha alaihim fadalla ala anna ma sakatallahu anhu fa huwa jaizun. Wa mithalu ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfi fi khalqi kana nabi khuluqihi. Wa mithalu ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfi fi khuluqihi kana nabi sallallahu alaihi wasallam
ajwadun nas wa asja'un nas wa mithalu ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfi fi khilqatihi. Khilqatihi kana nabi sallallahu alaihi wasallam urub'atun minar rijali laisa bitawili wala bil qasir. Tsumma qala rahimahullah ta'ala al-akhbar. Pembahasan tentang al-akhbar. Dan akan datang nanti insyaallah ta'ala yang dimaksud dengan akhbar ini apa saja yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak terbatas pada khabar atau ucapan beliau saja, tapi juga masuk di dalamnya perbuatan, masuk juga di dalamnya pembenaran atau pembiaran, dan juga masuk di dalamnya wasf atau sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang penting setelah sebelumnya beliau menjelaskan tentang adillah secara keseluruhan. Kemudian kita tahu sebagaimana yang telah disebutkan usulul adillah ada 4, di antaranya as-sunnah. Maka beliau membahasnya dalam bab yang khusus. Ini yang kita kenal dengan as-sunnah. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dikatakan sunnah, apa itu sunnah? Ini dia. Ini yang akan kita pelajari. Nah ini. Dan sunnah itu banyak bentuknya, bukan hanya ucapan. Jangan sampai kita kira sunnah itu hanya ucapan. Tidak lain, sunnah itu kadang berupa ucapan, kadang berupa perbuatan, kadang berupa takrir atau pembenaran, dan semisal dengannya. Tidak terbatas hanya pada ucapan. Kama qala rahimahullah ta'ala ta'riful khabar, pengertian tentang khabar. Al-khabar lughatan, secara bahasa khabar adalah an-naba, kabar, ya, an-naba. Sebagaimana firman Allah SWT, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Terhadap apakah mereka saling bertanya? Ya, kata Allah, 'anil naba'il 'azim, terhadap naba yang azim, yang sangat besar. Maksudnya 'anil khabaril 'azim. Kemudian wal muradu bihi huna, sedangkan yang diinginkan dengannya dengan apa nih? Dengan khabar di sini dalam bab ini ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang diidhafahkan, yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, min qaulin, dari ucapan, au fi'lin, atau perbuatan, au takririn, atau pembenaran dan pembiaran, au wasfin, atau berupa sifat. Kama qala rahimahullah ta'ala wa qad sabaqa al-kalamu 'ala al-ahkami aw 'ala ahkami katsirin min al-qaul. Dan sudah berlalu hukum atau penjelasan tentang hukum dari kebanyakan qaul. Maksudnya apa yang telah berlalu dari hukum itu, yaitu semua membahas tentang hukum aqwal, ucapan. Adapun yang akan dibahas di sini sekarang, ini tentang selain ucapan Nabi, berarti perbuatan, pembenaran, dan juga sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ammal fi'lu, adapun perbuatan Nabi, fa inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam anwa'. Maka sesungguhnya perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam itu ada berbagai macam bentuknya. Al-awwal, yang pertama, ma fa'alahu bi muqtadal jibillah, apa yang beliau lakukan sebagai bentuk keharusan jibillah atau tabiat. Jadi muqtadal jibillah ay muqtadal tabi'ah. Apa yang Nabi lakukan sebagai bentuk keharusannya sebagai manusia. Nah ini, kata beliau, kal akli wasyurbi wan naumi, seperti makan, minum, dan tidur, dan semisal dengannya. Fala hukma lahu fi dzatihi, maka tidak ada hukumnya pada zatnya. Kenapa? Karena apa yang Nabi lakukan dalam bentuk jibillah atau tabiat, ini dilakukan oleh semua orang. Amin. Tidak bisa dihukumi, karena namanya hukum taklif itu kan sesuatu yang apa? Yang diusahakan dan bisa ditinggalkan. Itu taklif. Amin. Namanya juga taklif, pembebanan syariat. Nah sekarang kalau muqtadal jibillah, tabiat, semua orang melakukannya. Amin. Tidak bisa kita katakan wajib, karena semua orang makan, semua orang minum, semua orang tidur. Tidak ada orang yang tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Paham ini?
Maka ini kata beliau tidak bisa kita hukumi. Apa maksudnya? Tidak bisa kita katakan, oh ini sunnah. Kita makan, kenapa kita makan? Oh ini sunnah, karena Nabi juga dulu makan. Tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi makan sama dengan kita makan. Kenapa? Karena sama-sama manusia. Muqtadal jibillah, tabiat itu. Kita minum, kita bilang, saya minum ini karena minum ini sunnah. Paham ini? Kenapa? Karena dulu Nabi minum juga. Tidak bisa. Saya juga tidur, karena tidur ini sunnah. Kenapa? Karena Nabi juga tidur. Bukan. Tidak ada hukumnya. Kenapa? Karena muqtadal jibillah. Nabi lakukan memang karena tabiatnya sebagai manusia. Yang dimana manusia lain juga pasti melakukannya. Tapi ingat, tidak ada hukumnya di sini kata beliau lidzatihi. Dan ini penting. Tidak ada hukumnya pada zatnya. Apa maksudnya? Kata beliau selanjutnya, walakin qad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu li sabab. Hanya saja kadang perkara yang seperti ini dia bisa menjadi perkara yang diperintahkan atau perkara yang dilarang li sababihi, garis bawahi. Karena sebabnya, berarti keluar dari zatnya. Paham tidak ini? Wa qad yakunu lahu sifatun matlubah kal akli bil yamin aw manhiyun anha kal akli bisyamal. Atau kadang dia datang dengan bentuk atau sifat yang diinginkan atau yang diperintahkan dalam syariat, seperti makan dengan tangan kanan, aw manhiyun anha, atau kadang dia datang dengan sifat yang dilarang, kal akli bisyamal, seperti makan dengan tangan kiri. Maka apa? Maksud beliau, maka hukumnya apa? Ikut kepada hukum sifatnya atau hukum sebabnya. Kenapa? Karena datang dalil khusus yang membahas tentang itu, tentang sebabnya mungkin atau tentang sifatnya. Seperti makan dengan tangan kanan. Kata Nabi alaihissalatu wassalam apa? Ya gulam, samillah. Wa kul biyaminik. Wa kul mimma yalik. Kata Nabi, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah. Bertasmiyahlah, kemudian makanlah dengan tangan kanan. Perintah. Paham ini? Maka kalau makan dengan tangan kanan, ada sifatnya ini. Nah, sedangkan sifat ini datang dalil khusus menjelaskannya. Berarti makan tadi yang asalnya tidak ada hukumnya. Paham ini? Begitu dia datang dengan sifat, yang sifat ini diperintahkan dalam dalil khusus, maka dia berubah. Yang tadinya tidak ada hukumnya menjadi ada, yaitu sunnah. Sebagaimana dalam hadis. Paham ini? Paham tidak? Siapa yang tidak paham angkat tangan? Tidak paham semua? Yang tidak paham angkat tangan dulu. Iman. Sifat di sini kaifiyat, Ustaz. Iya, namanya sifatnya itu. Makannya bagaimana cara makannya? Pakai kaki kah? Atau pakai telinganya? Atau bagaimana? Paham ini? Naat. Jangan semua sifat itu antum bawa ke naat saja. Iya, kita ini belajar usul fikih nih sudah. Bukan belajar nahwu. Kalau di nahwu antum bilang sifat, ya naat. Ini usul fikih. Pahamnya tidak ini? Dari masalah? Amalnya. Siapa yang tidak paham? Begitu pula makan dengan tangan kiri. Datang larangan terhadapnya. Maka hukum makan yang asalnya mubah, maksudnya tidak ada hukumnya asalnya, maka menjadi apa? Terlarang. Karena apa? Dia datang dengan sifat, yaitu makan dengan tangan kiri. Paham tidak ini? Yang lain, jangan malu-malu yang tidak paham. Paham tidak? Iya, kembali kepada bukan hukum asalnya. Itu kalau dibilang fi dzatihi ay fi aslihi, itu maksudnya. Hukum asalnya tidak ada. Tapi kapan dia keluar dari asal? Keluar dari asal ini. Seperti dia datang dengan sifat atau dia datang dengan sebab. Nah, sifat ini dan sebab ini misalkan diperintahkan, maka hukumnya mengambil hukum sebab dan sifatnya. Atau sebaliknya, dia datang keluar dari asalnya, bukan makan lagi, tapi dia makan dengan tangan kiri. Paham ini? Keluar dari asal, yaitu dia datang dengan sifat, makan dengan tangan kiri. Berarti hukum asalnya sudah keluar, yang tadinya tidak dihukumi menjadi apa? Dihukumi. Paham tidak ini? Paham tidak? Tsumma qala rahimahullah ta'ala as-tsani. Yang kedua, ma fa'alahu bihasabil 'adah.
apa yang beliau lakukan sesuai dengan adat kebiasaannya, kasifatil libasi, seperti cara beliau di dalam berpakaian, famubahun, maka hukumnya mubah. Itu pun kalau kita lihat hukum asalnya, karena sudah berlalu pembahasan tentang mubah. Dia tidak ada hukumnya pada asalnya. Paham ini? Ya, tidak berdosa kalau kita lakukan ataupun kita tinggalkan. Begitu pula kalau kita lakukan tidak ada pahala, kecuali kalau yang mubah ini menjadi sebab. Maka kata beliau fa mubahun fi haddi dzatihi, maka hukumnya mubah kalau dilihat dari zatnya. Apa maksudnya tadi zat ini? Asalnya. Waqad yakunu ma'muran bihi au manhiyan anhu li sababin. Tapi kadang juga dia menjadi sesuatu perkara yang diperintahkan, atau juga kadang dia menjadi sesuatu yang dilarang. Li sababin, karena adanya sebab. Kama qala rahimahullah taala ats-tsalits ma fa'alahu ala wajhil khususiyah. Perbuatan atau jenis yang ketiga dari perbuatan Nabi, apa yang beliau lakukan di atas bentuk pengkhususan. Maksudnya khusus hanya untuk beliau. Fayakunu mukhtassan bihi, maka itu khusus untuk beliau saja. Seperti apa? Kal wisali fi shaumi, seperti puasa wisol. Puasa wisol ini puasa 2 hari berturut-turut tanpa buka. Beda dengan puasa setiap hari tapi buka dikit. Bedakan itu ya. Kalau wisol ini puasa berturut-turut tanpa buka. Paham tidak ini? Kalau kita buka aja, misalkan hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, besoknya lagi puasa, besoknya lagi puasa. Setiap hari antum puasa, tapi buka di perantaranya. Ini bukan wisol namanya. Tapi wisol itu antum puasa misalkan 2 hari tidak buka. Nanti bukanya di hari kedua. Itu wisol. Dan dahulu Nabi pernah seperti itu. Sampai ada seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Umar, mau mencontohnya, Nabi larang. Dan Nabi katakan ini hanya untukku, bukan untukmu. Ini khusus untuk Nabi. Maka tidak bisa kita katakan sunnah. Wan nikahi bil hibah. Di antara kekhususan Nabi juga menikah dengan hibah. Maksudnya seorang wanita menghibahkan dirinya untuk dinikahi. Dan nikah hibah ini syah untuk Nabi, tanpa wali, tanpa mahar. Dan ini khusus untuk Nabi. Yang antum di hari ini misalkan ada perempuan mau sama antum, itu pun kalau ada. Kalau ada. Iya. Kemudian antum bilang, iya saya mau nikahi antum. Tanpa mahar, tanpa wali, antum bilang syah. Lah, ini khusus untuk Nabi. Paham ini? Baik juga kalau ada mau. Baik. Wala yuhkamu bil khususiyati illa bidalil. Garis bawah ini. Dan tidak boleh kita menghukumi khususiyah, perkara itu khusus untuk Nabi, kecuali dengan dalil. Kenapa? Karena kalau tanpa dalil, sesuai dengan hawa nafsu, tidak ada mini syariat bisa dijalankan. Setiap syariat kita katakan, itu khusus untuk Nabi, bukan untuk kita. Tidak ada min. Biar sholat juga kalau kita katakan khususiyah tanpa dalil, tidak sholat orang. Paham ini? Kemudian li'annal asla at-ta'assi bihi. Masya Allah, alasannya. Kenapa kita mengatakan khususiyah itu harus dengan dalil? Karena asal hukumnya adalah ta'assi, mengikuti Nabi. Karena asal hukum yang Allah perintahkan adalah mengikuti Nabi, maka untuk mengatakan sesuatu yang Nabi lakukan itu khusus untuk Nabi perlu dalil. Karena itu keluar dari asal, maka perlu dalil. Paham gini? Karena asalnya semua perbuatan Nabi itu wajib untuk kita ikuti. Paham ini? Kecuali ada dalil yang mengkhususkan perbuatan itu hanya untuk Nabi. Paham tidak ini? Ini bahasa lainnya. Kama qala rahimahullah ta'ala ar-rabi, jenis yang keempat dari perbuatan Nabi, ma fa'alahu ta'abbudan, apa yang Nabi lakukan sebagai bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fawajibun alaihi, maka hal tersebut hukumnya wajib atas beliau alaihi salatu wassalam, hatta yahsulal balagh, sampai terjadi penyampaian, maksudnya sampai Nabi sampaikan kepada umat tentang apa yang beliau lakukan itu berupa ibadah dan ketaatan. Paham ini? Tsumma yakunu manduban atau liwujubit tablighi alaih. Kenapa hukum perbuatan tersebut wajib untuk Nabi sampai datangnya penjelasan? Karena tugas utama Nabi adalah
menyampaikan. Paham ini? Liwujubi tablighi alaih, karena wajibnya beliau untuk menyampaikannya. Apa dalilnya? Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik min rabbika. Al-ayah. Wahai Rasul, yakni Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, sampaikanlah apa yang telah diturunkan dari Rabbmu kepadamu. Ini dalilnya. Thumma yakun manduban fi haqqihi wa haqqina 'alal asahhi al-aqwal. Kemudian kalau Nabi telah sampaikan itu, sudah disampaikan ini, maka hukumnya berubah. Yang tadinya untuk Nabi wajib menjadi sunnah untuk Nabi dan untuk kita, di atas pendapat yang paling benarnya menunjukkan akan adanya khilaf, dan ini akan dibahas di kitab yang lebih tinggi. Wadzalika li'anna fi'lahu ta'abbudan yadullu ala masyru'iyyatihi wal aslu adamul iqabi ala tarki. Kenapa dikatakan sunnah perbuatan Nabi setelah datangnya penjelasan? Kata beliau, karena hal tersebut dikarenakan perbuatan Nabi berupa ibadah menunjukkan akan disyariatkannya perbuatan tersebut, dan asal dari pensyariatan sesuatu itu tidak adanya iqab bagi siapa yang meninggalkannya. Maksudnya dari apa yang Nabi lakukan berupa sunnah, fayakun masyru'an la iqaba fi tarkihi. Maka kalau begitu kesimpulannya, apa yang Nabi lakukan berupa ibadah ini disyariatkan dan tidak ada iqab bagi yang meninggalkannya. Paham ini? Berarti ini hakikat apa ini? Sunnah. Makanya kata beliau, wa hadza haqiqatu al-mandub. Dan sebenarnya di kitab tinggi akan lewat bahwa hukum perbuatan Nabi berupa ta'abbud ini kembali ke hukum asalnya. Kalau apa yang beliau lakukan dari ta'abbud ini berupa kewajiban, ya hukumnya tetap wajib. Nah, kecuali kalau apa yang Nabi lakukan ini berupa sunnah, maka hukum asalnya bagi Nabi wajib dulu sampai Nabi sampaikan. Setelah datangnya penyampaian, barulah hukum itu menjadi sunnah bagi keduanya. Pahamnya tidak ini? Nah, itu di kitab tinggi insyaallah taala. Kama qala rahimahullah taala, misalnya dari contoh hal tersebut. Contoh apa ini? Contoh perbuatan Nabi yang Nabi lakukan sebagai bentuk peribadatan. Hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadits Aisyah radhiyallahu taala anha annaha su'ilat, bahwasanya beliau pernah ditanya bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda'u idza dakhala baitahu. Dengan apakah dahulu Nabi memulai tatkala beliau masuk ke dalam rumahnya? Qalat, beliau berkata, bisiwak. Beliau selalu memulai dengan bersiwak sebelum masuk ke dalam rumahnya. Falaysa fi siwaki inda dukhulil baiti illa mujarradul fi'li. Kalau kita lihat, tidak ada sama sekali pada siwak, maksudnya pada perintah perbuatan Nabi dalam bersiwak tatkala beliau masuk ke rumahnya, kecuali mujarradul fi'l. Semata-mata beliau lakukan ya karena beliau inginkan saja. Fayakun manduban, maka perbuatan tersebut dihukumi mandub. Paham ini? Kemudian kata beliau, kenapa dikatakan mandub? Karena ini murni perbuatan Nabi. Tidak ada perintah dan larangan. Kecuali kalau ada perintah, mungkin baru kita bisa katakan itu wajib. Tapi kalau murni perbuatan Nabi saja, paham ini? Ini namanya mandub. Qala rahimahullah taala mithalun akhar. Contoh yang lainnya terhadap perbuatan yang Nabi lakukan berupa ibadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu fil wudu. Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam pernah mentakhlil jenggotnya, menyela-nyela jenggotnya dengan jari jemarinya fil wudu. Di dalam wudu beliau alaihi salatu wasallam. Fatakhlilul lihyati laysa dakhilan fi ghuslil wajhi hatta yakunu bayanan limujmal. Maka kalau kita lihat ini, kita lihat takhlilnya Nabi terhadap jenggotnya dalam wudu. Bagaimana Nabi menyela-nyela jenggotnya dalam wudu, ini sama sekali tidak masuk dalam apa? Dalam perintah mencuci muka dalam ayat wudu. Paham ini? Masuk enggak? Anda. Tapi Nabi lakukan. Wa innama huwa fi'lun mujarrad. Tidak lain, ini hanya semata-mata perbuatan Nabi saja, karena memang Nabi ingin melakukannya. Fayakun manduban, maka hukumnya mandub. Kembali lagi dipertanyakan kenapa mandub? Karena tidak ada perintah. Andai kata tidak masuk dalam perintah atau ayat tentang wudu mentakhlil lihya, maka kita katakan apa? Wajib. Masalahnya tidak ada perintah, tapi Nabi lakukan. Ketika ditanya kenapa Nabi lakukan? Ala wajhi ta'budiyah, peribadatan. Berarti apa yang Nabi lakukan? Tidak ada perintahnya, tapi niatnya ibadah. Kesimpulannya mandub. Ini yang kita katakan kadang sunnah. Ini.
Tsumma qala rahimahullah ta'ala al-khamis, jenis perbuatan Nabi yang kelima, ma fa'alahu bayanan li mujmalin min nususil kitabi was sunnah. Apa yang Nabi lakukan sebagai bentuk penjelasan terhadap nas Al-Quran dan sunnah yang datang dengan global, mujmal. Butuh penjelasan. Sudah lewat mujmal kan? Apa maknanya mujmal? Sudah lewat. Fawajibun alaihi hatta yahsulul bayan, maka hukumnya wajib atas Nabi sampai datangnya penjelasan, liwujubi tablighi alaih, karena wajibnya beliau menyampaikan hal tersebut. Tsumma yakunu lahu hukmu dzalika an-nass al-mubayyin aw al-mubayyan fi haqqihi wa haqqina. Kemudian adapun setelah datangnya penjelasan, maka hukum perbuatan tersebut kembali ke hukum nasnya. Kalau nasnya datang wajib, maka perbuatan Nabi yang menjelaskan nas yang wajib itu juga wajib. Seperti apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah. Aqimus shalah ini ikhwas sekalian perintah untuk salat, tapi datang mujmal. Tidak ditahu bagaimana cara salat. Datang perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskannya. Paham gini bentuknya. Jadi perbuatan Nabi sini menjelaskan yang mujmal dari ayat. Bagaimana caranya itu iqamatus shalah? Datang perbuatan Nabi. Apa hukum perbuatan Nabi di sini? Di awal kali Nabi melakukan itu wajib bagi beliau sampai beliau sampaikan. Tatkala beliau telah sampaikan, hukumnya kembali kepada hukum nas yang beliau jelaskan. Kalau yang beliau jelaskan wajib. Kalau yang beliau jelaskan sunnah, maka sunnah. Sedangkan ayat ini, aqimus shalah, apa hukum salat? Wajib. Maka penjelasan Nabi berupa perbuatan tentang ayat yang wajib ini juga hukumnya wajib. Kecuali kalau yang Nabi jelaskan berupa hukum sunnah, maka perbuatan Nabi yang menjelaskan ayat yang sunnah itu juga hukumnya sunnah dan semisal dengannya. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala, fa in kana wajiban kana dzalikal fi'lu wajiban, maka apabila nas yang mujmal itu hukumnya wajib, maka perbuatan Nabi yang menjelaskannya juga hukumnya wajib. Wa in kana manduban kana dzalikal fi'lu manduba, dan kalau nasnya mandub, maka hukum perbuatan Nabi yang menjelaskannya juga mandub. Wa misalul wajib, contoh wajib. Maksudnya apa? Contoh dalil mujmal yang mengandung hukum wajib dan Nabi jelaskan dengan perbuatannya. Af'alus salatil wajibatu bisa diatofkan kepada af'al, bisa juga af'alus salati al-wajibati. Ini diatofkan kepada as-salat. Perbuatan Nabi dalam mempraktekkan salat wajib allati fa'alaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bayanan li mujmali qoulihi ta'ala, yang Nabi lakukan sebagai bentuk penjelasan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang datang mujmal, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Sudah kita jelaskan tadi bagaimana thariqahnya, bagaimana penjelasannya sehingga kita mengatakan perbuatan ini wajib. Wa misalu mandub, contoh mandub, salatu sallallahu alaihi wasallam raka'ataini khalfal maqami ba'da an faragha min at-tawaf. Salatnya Nabi 2 rakaat di belakang maqam, maksudnya maqam Ibrahim. Ini ba'da an faragha min at-tawaf, setelah beliau selesai dari tawafnya. Ini bayanan, penjelasan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah kalian di belakang makam Ibrahim itu sebagai musalla. Kata musalla ini, ittikhadil musalla, kita tidak tahu bagaimana cara menjadikannya musalla. Datang penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam dengan Nabi salat di belakangnya. Haitsu taqaddama sallallahu alaihi wasallam ila maqami Ibrahim, tatkala Nabi, maksudnya taqaddam itu maju, melangkah maju. Maksudnya beranjak ke makam Ibrahim, wa huwa yatul hadhil ayah, kemudian beliau bacakan ayat ini dan beliau salat 2 rakaat. Yang menjadi syahidnya apa? Hukum salat 2 rakaat ini apa asalnya? Salat sunnah. Dibilang salat sunnah, dibilang wajib. Salat sunnah, hukumnya sunnah. Makanya kata beliau, wa raka'atani khalfal maqami sunnah. Bersamaan dengan 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim itu sunnah. Apa dalil sunnahnya? Padahal datang perintah. Dalil sunnahnya, Nabi alaihissalam kadang meninggalkannya. Karena kalau Nabi meninggalkannya, masa kita mengatakan Nabi pernah meninggalkan kewajiban? Naudzubillah.
Menunjukkan berarti perintah yang Nabi diperintahkan dengannya adalah sunnah. Tsumma qala rahimahullah ta'ala wa amma taqriru. Sekarang masuk ke jenis yang kedua atau jenis yang ketiga dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah kita bahas sebelumnya qauliyah yang sudah lewat di bab-bab yang lalu, kemudian fi'liyah yang baru kita lewatkan, dan sekarang kita masuk di takririyah, sunnah takririyah. Amma takriruhu sallallahu alaihi wasallam, adapun takrir beliau atau pembenaran beliau alaihi salatu wassalam ala syai'i terhadap sesuatu, fahuwa dalilun ala jawazihi, maka itu adalah dalil akan bolehnya sesuatu tersebut, alal wajhi alladhi aqarrahu, sebagaimana beliau telah mengikrarkannya. Qaulan kana am fi'la, baik pembenaran beliau itu berupa ucapan atau pembenaran beliau berupa perbuatan. Misalu iqrarihi alal qaul, contoh ikrar Nabi dengan ucapan. Iqraruhul jariyata allati sa'alaha aina Allah faqalat fis sama'. Seperti ikrarnya Nabi terhadap seorang budak wanita yang beliau tanya, di mana Allah? Kemudian dia berkata fis sama'. Mana ikrarnya? Di lanjutan haditsnya, tatkala Nabi berkata kepada seorang pemilik budak ini, tuannya, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena sesungguhnya dia adalah budak yang beriman. Paham ini? Paham tidak? Tsumma qala rahimahullah ta'ala misalu iqrarihi anil fi'il. Contoh ikrar Nabi dengan perbuatan. Iqraruhu sahibas sariyah alladhi kana yaqra'u li ashabihi fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Ini ikrarnya Nabi terhadap sahibus sariyah, pemimpin apa kalau syariah ini kelompok perang apa? Pasukan ya. Pemimpin pasukan yang Nabi utus untuk memimpin sahabat di tengah kancah peperangan. Pada saat itu dia membaca, mengimami para sahabat dan menutup setiap rakaatnya di dalam salatnya dengan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini baik, tasmiyatul kul bil ba'd. Ini faedah juga, penamaan sesuatu secara menyeluruh dengan menyebutkan sebagiannya. Maksudnya bikul huwallahu ahad ini suratul Ikhlas. Ya jangan antum kira nanti dia baca saja kul huwallahu ahad langsung ruku, tidak. Maksudnya kul huwallahu ahad ini bi suratul Ikhlas. Jadi ini sahabat, dia imami para sahabat yang lainnya di dalam setiap salatnya, setiap rakaat dia pasti tutup dengan kul huwallahu ahad. Sudah lewat kan di Umdatul Ahkam. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi pun berkata, saluhu, tanya dia. Ini setelah para sahabat mengeluh tentang perbuatannya. Kenapa ada orang sholat setiap rakaat ditutup kul huwallahu ahad? Sampai Nabi pun berkata kepada para sahabat, kalau begitu tanya ki, kenapa? Li ayyi syai'in kana yasna'u dzalika? Kenapa bisa dia lakukan itu? Fasa'aluhu. Kemudian para sahabat pun bertanya kepada sahabat yang satu ini. Faqala, dia pun berkata, li annaha sifatur rahman, karena surah ini, ayat-ayat ini adalah sifat Allah yang maha rahman. Wa ana uhibbu an aqra'aha, dan saya suka untuk membacanya. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi pun alaihi salatu wassalam bersabda, akhbiruh, kabarkan kepadanya, annallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Wa mithalun akhar, contoh yang lain, iqraruhu al-habasyata yal'abuna fil masjid. Contoh yang lain, ikrar Nabi alaihi salatu wassalam terhadap seorang habasyah, seorang kulit hitam ini, yang dahulunya pernah bermain di dalam masjid. Maksudnya apa? Dikisahkan Nabi pada saat melihat itu membiarkannya. Paham ini? Dan dikisahkan bahwa Habasyah di sini masih anak kecil, bukan orang dewasa. Jangan kita ini orang tua baru kita pergi main salto-salto di masjid, baru kita bilang, Nabi dulu membenarkan Habasyah. Lah, Habasyah ini dalam kisah disebutkan masih seorang anak kecil. Paham ini? Belum balik. Maka Nabi biarkan. Min ajli ta'lifi alal Islam. Ya, dengan sebab supaya hatinya lembut dengan Islam. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala. Selesaikan. 4 menit. Adapun apa yang terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam dan Nabi tidak ketahui. Perhatikan. Kalau tadi ikrarkan, dari contoh-contoh yang beliau sampaikan menunjukkan bahwa ikrar Nabi bisa menjadi hujjah ketika apa yang Nabi ikrar ini Nabi tahu. Kalau bisa Nabi saksikan. Walaupun Nabi tidak saksikan tapi Nabi tahu akan keberadaannya.
kemudian Nabi takrir, ikrar, benarkan itu. Paham ini? Itu baru bisa jadi hujjah. Sekarang adapun perbuatan atau apa yang terjadi di zaman Nabi, tapi Nabi tidak tahu akan hal itu, fa innahu la yunsabu ilai, maka tidak boleh disandarkan kepada Nabi. Apa maksudnya? Tidak boleh kita katakan itu sunnah takririyah, walakinnahu hujjah, tapi bersamaan dengan itu hujjah. Masya Allah. Liikrarillahi lahu. Mungkin ada pertanyaan, kenapa bisa hujjah? Nah, Nabi tidak benarkan. Jangankan mau dibenarkan, tahu saja tidak. Tapi ini terjadi di zaman Nabi. Kenapa dia bisa jadi hujjah? Amin. Walaupun bukan sunnah. Beliau sebutkan alasannya. Liikrarillahi lahu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengikrarnya. Wah, lebih tinggi ini. Bukan ikrarnya Nabi lagi nih, tapi takririllah. Takrir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalika, dan oleh karena itu, istadalla sahabat, para sahabat beristidlal, berdalil radhiyallahu ta'ala anhum ala jawazil azl, akan bolehnya berazl. Azl ini mohon maaf ikhwas sekalian, ini amanah ilmiah, harus dijelaskan. Azl itu kalau orang suami istri berhubungan, dia keluarkan maninya di luar, bukan di dalam. Itu azl. Langsung kita beranjak. Lupakan saja itu. Anggap antum tidak punya uang, jelek juga. Supaya antum tidak berpikir dulu menikah sekarang. Itu azl. Sahabat berdalilkan akan bolehnya azl ini. Lihat biikrarillahi lahum alaih. Dengan dalil apa? Dengan dalil ikrar Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka atas bolehnya itu. Apa dalilnya? Qala Jabir. Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dahulu kami pernah berazl dan Al-Qur'an sedang di masa turun-turunnya. Apa maksudnya? Jadi dahulu kami pernah berazl bersamaan dengan turunnya Al-Qur'an. Maksudnya apa? Al-Qur'an ini lagi turun tuh. Masa penurunan wahyu. Mereka melakukan azl. Andai kata azl ini dilarang, pasti ada ayat yang melarangnya untuk azl. Paham? Paham tidak? Nah, di waktu itu tidak ada ayat yang melarangnya. Makanya kata Jabir, kemudian kata beliau muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih, zada Muslimun, Muslim menambahkannya. Qala Sufyan berkata, walau kana syai'an yunha anhu lanahana anhul Qur'an. Masya Allah. Andai kata hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang, maka pasti Al-Quran akan melarang kita. Ini maksudnya apa? Ucapan Jabir, dahulu kami berazl dan Al-Quran sedang turun. Paham ini? Maksudnya sementara turunnya Al-Quran dan kami berazl, tidak ada ayat yang melarang kami. Menunjukkan berarti azl ini boleh. Kenapa? Karena andai kata azl ini tidak boleh, dan di waktu itu Al-Quran sedang turun, tidak ada larangan turun melarangnya, bahaya. Kita mengatakan berarti Al-Quran ini atau Allah ini mungkin keliru, atau Allah mungkin lalai, tidak sempat melarang azl. Naudzubillah, ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Makanya ini dalil bahwa hal tersebut dibolehkan. Wa yadullu ala anna iqrarallahi hujjatun, dan menunjukkan atas bahwasanya ikrar Allah adalah hujjah, annal af'alal munkarah allati kana al munafiquna yukhfunaha yubayyinuha Allah taala, dan dalil bahwasanya ikrar Allah itu adalah hujjah, pembiaran Allah itu hujjah, bahwasanya perbuatan orang-orang atau perbuatan mungkar dari orang-orang munafikin di masa dahulu yang mereka berusaha sembunyikan dalam hati-hati mereka, Allah bongkar itu. Paham maksudnya? Sedangkan perbuatan mungkar yang dilakukan oleh munafikin yang disembunyikan dalam hati saja, Allah jelaskan. Masa ini azl yang nampak Allah tidak jelaskan? Berarti kapan Allah biarkan itu azl sedangkan itu jelas? Padahal perbuatan orang munafikin yang tersembunyi Allah jelaskan, menunjukkan akan bolehnya azl. Karena andai kata itu tidak boleh, pasti lebih aula untuk dijelaskan daripada perbuatannya kaum
munafikin yang tersembunyi, karena ini jelas. Tsumma qala rahimahullah taala wa yunkiruha alaihim, dan Allah mengingkari hal tersebut dari mereka. Fadalla ala anna ma sakatallahu anhu fahuwa jaizun, garis bawahi. Maka menunjukkan atas apa yang Allah biarkan darinya itu boleh. Wa mithalu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfin fi khuluqihi, dan contoh apa yang disandarkan pada Nabi berupa sifat pada khuluknya. Akhlak itu kalau khuluk. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi wa asja'un nas, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam dahulunya adalah manusia yang paling baik dan manusia yang paling pemberani. Wa mithalu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfin fi khilqatihi, dan contoh apa yang disandarkan pada Nabi berupa sifat pada khilqatihi, penciptaannya atau perawakannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rab'atan minar rijal, dahulu Nabi alaihi salatu wasallam itu rab'atan, itu pertengahan. Maksudnya dari sisi apa? Ukurannya di antara ukuran para lelaki. Laisa bitawil wala bil qasir. Nabi tidaklah atau bukanlah orang yang tinggi tapi tidak juga pendek. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda.